Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan membersamai kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan soal ujian seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember besok. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Kepada kawan-kawanku semua, yang dari awal telah hadir, menyimak dan belajar di channel ini, kami doakan semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses ujian P3K tahun ini. Dengan kerendahan hati yang setulusnya, kami memohon maaf jika di dalam video-video kami terdapat kekeliruan dan kekurangan, harap dimaklumi karena ini merupakan hasil karya manusia biasa, yang pasti akan ada ketidaksempurnaannya. Tapi semoga dapat menjadi media belajar bagi kawan-kawan semuanya. Jika sudah lulus nanti, jangan lupa untuk mampir di channel ini lagi ya. Dan jika nasib baik belum berpihak di tahun ini, harap bersabar dan besarkan hati, karena sesungguhnya rejeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Seorang calon ASN Kementerian Agama mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat pertikaian antara dua kelompok pemuda yang berasal dari agama yang berbeda. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan situasi semakin memanas. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut? A. Memihak pada salah satu kelompok untuk menenangkan situasi. B. Melakukan mediasi antara dua kelompok untuk mencari solusi yang seimbang. C. Memberikan saran kepada kelompok agar mengutamakan kerukunan antar umat beragama. D. Meninggalkan masalah tersebut karena bukan tanggung jawabnya. Jawaban B. Melakukan mediasi antara dua kelompok untuk mencari solusi yang seimbang. Pembahasan, jika seorang calon ASN Kementerian Agama memilih memihak pada salah satu kelompok, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Sebaliknya, dengan melakukan mediasi antara kedua kelompok tersebut, dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan seimbang. 2. Seorang calon ASN Kementerian Agama ditempatkan di daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya sendiri. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam menjalankan tugasnya? A. Mengabaikan keberagaman agama dan fokus pada tugasnya saja. B. Menyebarkan ajaran agamanya sendiri agar penduduk setempat membuka diri terhadap agama lain. C. Menghormati keberagaman agama serta mempelajari dan memahami ajaran agama setempat. D. Menyarankan penduduk setempat untuk beralih ke agama yang dianutnya. Jawaban C. Menghormati keberagaman agama serta mempelajari dan memahami ajaran agama setempat. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama seharusnya menghormati keberagaman agama dan mempelajari ajaran agama setempat agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bijaksana, tanpa merendahkan agama lain. 3. Seorang calon ASN Kementerian Agama diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah diskusi antar umat beragama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam menyampaikan materi diskusi? A. Menekankan bahwa agamanya merupakan agama yang paling benar. B. Membuat perbandingan antara agamanya dengan agama lain untuk menunjukkan keunggulannya. C. Menghormati agama lain dan menyampaikan materi diskusi dengan bahasa yang tidak menggiring opini. D. Membuat lelucon mengenai agama lain untuk mencairkan suasana. Jawaban C. Menghormati agama lain dan menyampaikan materi diskusi dengan bahasa yang tidak menggiring opini. Pembahasan, sebagai seorang calon ASN Kementerian Agama, sikap menghormati agama lain sangat penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. 4.
Seorang calon ASN Kementerian Agama mendengar kabar bahwa di lingkungan sekitarnya terdapat ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut? A. Membentuk kelompok untuk melawan ajaran agama yang bertentangan. B. Memprovokasi penduduk setempat untuk menolak ajaran agama tersebut. C. Mencari informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran agama tersebut sebelum mengambil tindakan. D. Melaporkan ajaran agama tersebut kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jawaban C. Mencari informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran agama tersebut sebelum mengambil tindakan. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama sebaiknya memahami lebih dalam mengenai ajaran agama tersebut sebelum mengambil tindakan apapun, sehingga dapat bertindak dengan bijaksana. 5. Seorang calon ASN Kementerian Agama dihadapkan pada situasi di mana terdapat kepemimpinan agama yang korup dan tidak etis. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam menghadapi situasi tersebut? A. Melakukan protes terbuka terhadap kepemimpinan agama tersebut. B. Menjalani tanpa melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan agama yang korup. C. Melaporkan kepemimpinan agama tersebut kepada pihak yang berwajib. D. Mencari dukungan dari pihak asing untuk menggulingkan kepemimpinan agama tersebut. Jawaban C. Melaporkan kepemimpinan agama tersebut kepada pihak yang berwajib. Pembahasan, melaporkan kepemimpinan agama yang korup kepada pihak berwajib adalah sikap yang bijaksana dan etis dari seorang calon ASN Kementerian Agama dalam menghadapi situasi seperti ini. Soal bagian kedua soal 1, studi kasus. Seorang bapak yang bekerja sebagai pejabat di Kementerian Agama seringkali mendapatkan tekanan dari pihak luar untuk memberikan keuntungan dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana seharusnya bapak tersebut menghadapi situasi tersebut? A. Menerima tekanan tersebut demi kepentingan pribadi. B. Menolak tawaran tersebut, namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. C. Memanfaatkan jabatannya sebanyak mungkin untuk keuntungan pribadi. D. Melaporkan tekanan tersebut kepada atasan langsung. Jawaban yang benar, B. Menolak tawaran tersebut, namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Pembahasan, seorang pejabat di Kementerian Agama harus memiliki sikap berimbang dalam menjalankan tugasnya. Menolak tawaran untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Soal 2, studi kasus. Seorang kepala desa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan fasilitas umum, namun ia memanfaatkan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Bagaimana seharusnya sikap moderasi beragama mengatur tindakan kepala desa tersebut? A. Tindakan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan norma agama. B. Menerima tindakan tersebut karena sudah lazim dilakukan oleh pejabat di daerah tersebut. C. Menyampaikan tindakan kepala desa kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. D. Ikut serta dalam memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang benar, C. Menyampaikan tindakan kepala desa kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pembahasan, sebagai masyarakat yang beragama, sikap moderasi beragama harus tercermin dalam tindakan untuk mematuhi hukum dan menjalankan tugas secara adil. Oleh karena itu, menyampaikan tindakan yang melanggar hukum kepada pihak yang berwenang adalah tindakan yang sesuai. Soal 3, studi kasus. Seorang guru agama di sebuah madrasah swasta seringkali membedakan perlakuan terhadap siswa-siswinya, terutama dalam penilaian akademik, berdasarkan latar belakang ekonomi dan sosial siswa tersebut. Bagaimana seharusnya sikap moderasi beragama mengatur tindakan guru agama tersebut? A. Membenarkan tindakan guru tersebut karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya sebagai pengajar. B. Melaporkan tindakan guru tersebut kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Ikut serta dalam memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap siswa-siswa. D. Tidak melakukan apa-apa karena hal tersebut merupakan masalah internal madrasah.
Jawaban yang benar, B. Melaporkan tindakan guru tersebut kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Pembahasan, sebagai seorang guru, sikap adil dan merata dalam memberikan perlakuan terhadap siswa harusnya menjadi prioritas. Sikap moderasi beragama harus mendorong untuk menindaklanjuti tindakan yang tidak adil tersebut dengan melapor kepada pihak yang berwenang. Soal 4, studi kasus, seorang pemuka agama seringkali menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi jemaatnya demi keuntungan pribadi, dengan dalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan gereja. Bagaimana seharusnya sikap moderasi beragama mengatur tindakan pemuka agama tersebut? A. Menerima tindakan pemuka agama tersebut karena kepentingan gereja di atas segalanya. B. Menolak tindakan tersebut dan mengingatkan pemuka agama tentang prinsip-prinsip moral dan etika. C. Ikut serta dalam memanipulasi jemaat untuk kepentingan pribadi. D. Mengabaikan tindakan tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Jawaban yang benar, B. Menolak tindakan tersebut dan mengingatkan pemuka agama tentang prinsip-prinsip moral dan etika. Pembahasan, seorang pemuka agama seharusnya menjadi contoh yang baik bagi jemaatnya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sikap moderasi beragama harus mendorong untuk menolak tindakan manipulasi demi kepentingan pribadi dan mengingatkan pemuka agama tentang prinsip-prinsip moral dan etika. Soal 5, studi kasus, seorang anggota Dewan Agama di suatu daerah seringkali terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana seharusnya sikap moderasi beragama mengatur tindakan anggota Dewan Agama tersebut? A. Menyuarakan tindakan tersebut kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti. B. Mengikuti tindakan tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi. C. Memberikan perlindungan terhadap anggota Dewan Agama karena kekuasaannya. D. Menutup mata terhadap tindakan tersebut karena anggota Dewan Agama memiliki kekuasaan yang besar. Jawaban yang benar, A. Menyuarakan tindakan tersebut kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti. Pembahasan, sebagai anggota Dewan Agama, sikap moderasi beragama harus mendorong untuk memperjuangkan keadilan dan kewajaran di masyarakat. Oleh karena itu, menyuarakan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti adalah tindakan yang sesuai. Soal bagian ketiga 1. Studi kasus, seorang kepala desa meminta bantuan kepada Kementerian Agama untuk membangun tempat ibadah umat agama lain di desanya. Sebagian penduduk setuju, namun ada juga yang menentang dengan alasan mengganggu kedamaian dan keheningan desa. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Kementerian Agama dalam menghadapi kasus ini? A. Menyediakan dana penuh untuk pembangunan tempat ibadah tersebut. B. Meminta bantuan dari lembaga swadaya masyarakat untuk membangun tempat ibadah. C. Mempertimbangkan pendapat semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan. D. Menolak permintaan kepala desa karena tidak sesuai dengan prinsip agama mayoritas di desa tersebut. Jawaban, C. Pembahasan, sikap moderasi beragama adalah dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan agama. 2. Studi kasus, seorang guru agama di sekolah menengah memberikan tugas kepada muridnya untuk membuat presentasi mengenai agama lain selain agamanya sendiri. Sebagian murid merasa tidak nyaman dengan tugas tersebut dan ingin memboikotnya. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh guru tersebut dalam menghadapi kasus ini? A. Memaksa murid-muridnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. B. Mengganti tugas dengan yang lain untuk menghindari konflik. C. Meminta pendapat murid-muridnya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. D. Membiarkan murid-muridnya untuk tidak mengikuti tugas tersebut. Jawaban, C. Pembahasan, guru seharusnya meminta pendapat murid-muridnya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan demi mencapai kesepakatan yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. 3. Studi kasus, seorang pemuka agama di desa mengadakan kegiatan donor darah untuk membantu warga yang membutuhkan. Namun,
Ada beberapa anggota jemaat yang menentang kegiatan tersebut dengan alasan agama melarang mengeluarkan darah. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pemuka agama dalam menghadapi kasus ini? A. Membatalkan kegiatan donor darah karena terdapat penentangan dari anggota jemaat. B. Membuat kesepakatan dengan anggota jemaat yang menentang untuk tetap melaksanakan kegiatan donor darah. C. Mengabaikan penentangan dari anggota jemaat dan melaksanakan kegiatan donor darah. D. Memberikan penjelasan kepada anggota jemaat mengenai pentingnya kegiatan donor darah dalam agama. Jawaban D. Pembahasan, pemuka agama seharusnya memberikan penjelasan kepada anggota jemaat mengenai pentingnya kegiatan donor darah dalam agama untuk mengatasi penentangan tersebut. 4. Studi kasus, seorang petugas Kementerian Agama mendapat laporan adanya perbedaan pendapat di antara dua komunitas agama yang berpotensi memicu konflik di suatu daerah. Bagaimana seharusnya petugas Kementerian Agama menangani kasus ini? A. Meninggalkan masalah tersebut karena bukan urusan Kementerian Agama. B. Melakukan mediasi antara kedua komunitas untuk mencari solusi yang baik. C. Membantu salah satu komunitas untuk memenangkan perdebatan tersebut. D. Meminta bantuan dari pihak keamanan untuk menindak tegas kedua komunitas terkait. Jawaban B. Pembahasan, sebagai pihak yang bersikap moderat, petugas Kementerian Agama seharusnya melakukan mediasi antara kedua komunitas untuk mencari solusi yang baik dan mencegah terjadinya konflik. 5. Studi kasus, seorang tokoh agama terlibat dalam perdebatan mengenai ajaran agama dengan tokoh agama dari agama lain di sebuah forum interfaith. Bagaimana seharusnya tokoh agama tersebut menyampaikan argumentasinya dalam perdebatan tersebut? A. Menggunakan bahasa kasar dan menyerang pihak lawan. B. Menghindari perdebatan dan tidak menyampaikan argumennya. C. Menyampaikan argumennya dengan penuh rasa hormat terhadap pihak lawan. D. Meninggalkan forum interfaith karena tidak setuju dengan pandangan pihak lawan. Jawaban C. Pembahasan, tokoh agama seharusnya menyampaikan argumennya dengan penuh rasa hormat terhadap pihak lawan untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda. Soal bagian keempat soal 1, pada suatu hari, Anda sebagai seorang pegawai di Kementerian Agama diminta untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan kehidupan beragama di suatu daerah. Ketika melakukan pengamatan, Anda mengetahui bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan dalam menjalankan ajaran agama. Bagaimanakah sikap yang seharusnya Anda ambil dalam menyikapi permasalahan ini? A. Menyampaikan kritik secara terbuka kepada kelompok-kelompok tersebut. B. Melakukan kegiatan pembinaan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok tersebut. C. Mengabaikan permasalahan tersebut karena itu merupakan urusan internal masyarakat. D. Melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Jawaban B. Melakukan kegiatan pembinaan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok tersebut. Pembahasan, sebagai seorang pegawai di Kementerian Agama, Anda harus memiliki sikap yang bijaksana dan berimbang dalam menyikapi permasalahan ini. Sikap yang seharusnya diambil adalah melakukan kegiatan pembinaan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok tersebut, sehingga Anda bisa membantu mereka untuk memahami ajaran agama dengan lebih baik. Soal 2, sebagai moderator dalam sebuah diskusi antar pemuka agama, tiba-tiba timbul perdebatan yang sangat panas terkait perbedaan keyakinan antar agama. Bagaimanakah sikap yang seharusnya Anda ambil dalam menghadapi situasi ini? A. Membela keyakinan agama Anda sendiri dan menyerang keyakinan agama lawan. B. Membiarkan perdebatan berlanjut tanpa campur tangan. C. Membina dialog yang menghargai perbedaan dan mencari titik temu antar agama. D. Menjauhi perdebatan dan memutuskan diskusi. Jawaban C. Membina dialog yang menghargai perbedaan dan mencari titik temu antar agama. Pembahasan, sebagai seorang moderator, sikap yang seharusnya diambil adalah untuk mengambil peran sebagai penghela diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menghargai perbedaan.
Membina dialog yang menghargai perbedaan dan mencari titik temu antar agama, sehingga perdebatan dapat berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan konflik. Soal 3, sebagai seorang pegawai di Kementerian Agama, Anda mendapatkan pengaduan dari seseorang terkait adanya praktik diskriminasi berdasarkan agama di suatu tempat ibadah. Bagaimanakah sikap yang seharusnya Anda ambil setelah mendengar pengaduan tersebut? A. Mengabaikan pengaduan tersebut karena itu merupakan urusan internal tempat ibadah. B. Melakukan investigasi lebih lanjut terkait pengaduan tersebut. C. Menyampaikan kritik secara terbuka terhadap tempat ibadah tersebut. D. Menasehati pihak yang mengadukan untuk tidak membuat konflik. Jawaban B. Melakukan investigasi lebih lanjut terkait pengaduan tersebut. Pembahasan, sebagai seorang pegawai di Kementerian Agama, Anda memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap pengaduan terkait praktik diskriminasi berdasarkan agama. Sikap yang seharusnya diambil adalah melakukan investigasi lebih lanjut terkait pengaduan tersebut, sehingga dapat diketahui kebenaran dari pengaduan tersebut dan bisa diambil tindakan yang tepat. Soal 4, sebagai seorang pendeta, Anda mendengar bahwa salah seorang jemaah Anda melakukan penistaan agama terhadap agama lain di media sosial. Bagaimanakah sikap yang seharusnya Anda ambil dalam menghadapi situasi ini? A. Melaporkan jemaah tersebut kepada pihak berwajib. B. Menasehati jemaah tersebut secara pribadi terkait perilakunya. C. Mengadakan diskusi terbuka untuk membahas kasus tersebut. D. Mengabaikan permasalahan tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. Jawaban B. Menasehati jemaah tersebut secara pribadi terkait perilakunya. Pembahasan, sebagai seorang pendeta, sikap yang seharusnya diambil adalah untuk menasehati jemaah tersebut secara pribadi terkait perilakunya. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan arahan kepada jemaah Anda secara langsung agar tidak melakukan penistaan agama terhadap agama lain di media sosial tanpa harus menyinggung nama baiknya di depan umum. Soal 5, sebagai seorang guru agama di sekolah, Anda mendapatkan tugas untuk mengajarkan agama kepada murid-murid yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Bagaimanakah cara yang tepat untuk mengajarkan agama tanpa menunjukkan sikap keberpihakan terhadap satu agama tertentu? A. Memberikan penekanan pada ajaran agama yang Anda anut. B. Menggunakan bahasa yang menjunjung tinggi ajaran agama Anda sendiri. C. Mengajarkan ajaran agama secara netral dan menghormati perbedaan. D. Menghindari topik-topik yang sensitif terkait agama. Jawaban C. Mengajarkan ajaran agama secara netral dan menghormati perbedaan. Pembahasan, sebagai seorang guru agama, sikap yang seharusnya diambil adalah untuk mengajarkan ajaran agama secara netral dan menghormati perbedaan, sehingga murid-murid dapat memahami ajaran agama tanpa menunjukkan sikap keberpihakan terhadap satu agama tertentu. Dengan cara ini, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif tanpa menyinggung perasaan atau keyakinan murid-murid. Soal bagian kelima soal 1, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk memimpin doa bersama di kantor pada hari Jumat. Namun, pada hari yang sama, ia juga mendapat undangan rapat penting dengan pimpinan di kantor yang bertepatan dengan waktu pelaksanaan doa bersama. Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai tersebut? A. Menunda rapat dengan alasan pentingnya kegiatan keagamaan. B. Menghadiri rapat dan meminta maaf karena tidak bisa memimpin doa bersama. C. Menyampaikan kepada atasan bahwa ia tidak bisa hadir di rapat karena tugas keagamaan. D. Meminta bantuan rekannya untuk memimpin doa bersama sambil tetap hadir di rapat. Jawaban D. Pembahasan, seorang pegawai Kementerian Agama seharusnya memiliki sikap berimbang antara tugas keagamaan dan tugas kedinasan. Dengan meminta bantuan rekannya untuk memimpin doa bersama sambil tetap hadir di rapat, pegawai tersebut dapat menyelesaikan keduanya dengan baik. Soal 2, studi kasus, seorang kepala seksi di Kementerian Agama mendapatkan laporan bahwa terdapat oknum pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penempatan pegawai.
Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh kepala seksi tersebut? A. Melaporkan langsung oknum tersebut ke atasan tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut. B. Membuat aturan baru untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. C. Melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. D. Meminta bantuan atasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban C. Pembahasan. Sebagai seorang kepala seksi, sikap yang seharusnya diambil adalah melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar valid sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah. Soal 3, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk mengawasi pelaksanaan ibadah umrah di salah satu wilayah. Namun, ia juga mendapatkan tawaran proyek bisnis yang sangat menggiurkan dari seorang rekan. Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai tersebut? A. Menolak tawaran tersebut tanpa pertimbangan lebih lanjut. B. Mengajukan izin untuk mundur dari tugas keagamaan dengan alasan pentingnya proyek bisnis. C. Melakukan keduanya secara bersamaan tanpa memberitahukan atasan. D. Mengkomunikasikan tawaran proyek bisnis kepada atasan dan meminta saran. Jawaban D. Pembahasan. Sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, sikap yang seharusnya diambil adalah mengkomunikasikan tawaran proyek bisnis kepada atasan dan meminta saran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tugas keagamaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengorbankan kesempatan dalam bisnis tersebut. Soal 4, studi kasus, seorang anggota panitia pelaksana acara keagamaan di Kementerian Agama mengetahui bahwa ada sponsor acara yang berasal dari perusahaan yang sedang dalam kasus hukum. Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh anggota panitia tersebut? A. Tetap menerima sponsor tersebut tanpa memberitahukan kepada atasan. B. Menolak sponsor tersebut tanpa alasan yang jelas. C. Mengambil keputusan sendiri tanpa memberitahukan kepada pihak lain. D. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Jawaban D. Pembahasan. Sebagai anggota panitia, sikap yang seharusnya diambil adalah melaporkan temuan tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk acara keagamaan tersebut. Soal 5, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mendapatkan tugas untuk mengelola dana hibah untuk pembangunan sarana ibadah di daerah. Namun, ia juga mendapatkan tawaran dari kontraktor untuk memperoleh proyek pembangunan tersebut dengan harga yang lebih murah dari kontraktor lain. Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil oleh pegawai tersebut? A. Memilih kontraktor tersebut tanpa memberitahukan kepada pihak terkait. B. Menolak tawaran tersebut dengan alasan konflik kepentingan. C. Menerima tawaran tersebut tanpa memberitahukan kepada atasan. D. Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Jawaban D. Pembahasan. Sebagai seorang pegawai, sikap yang seharusnya diambil adalah melaporkan tawaran tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tugas mengelola dana hibah tersebut dapat dilaksanakan dengan transparan dan tidak terjadi konflik kepentingan. Soal bagian ke-6 soal pilihan ganda, 1. Seorang pegawai Kementerian Agama mendapat tugas untuk mengelola dana zakat yang dikelola oleh pemerintah. Suatu hari, ia mendapat tekanan dari atasan untuk mengalokasikan dana zakat hanya untuk pendukung partai politik tertentu. Sikap yang tepat bagi pegawai tersebut adalah A. Menyetujui permintaan atasan karena loyalitas pada partai politik. B. Menolak permintaan atasan dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. C. Mengikuti permintaan atasan demi menjaga pekerjaan dan karir. D. Menyampaikan penolakan secara halus kepada atasan namun tetap melaksanakan perintahnya. Jawaban B. Menolak permintaan atasan dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Pembahasan, seorang pegawai Kementerian Agama harus bersikap adil dan tidak terlibat dalam politik. Melakukan pelaporan terhadap tindakan atasan yang ingin menyalahgunakan dana zakat adalah tindakan yang sesuai dengan kode etik dan prinsip moral. 2. Seorang guru agama di sekolah menengah memiliki siswa dari berbagai latar belakang agama. Saat mengajar, ia seringkali menekankan agama yang dianutnya sebagai agama yang benar. Sikap guru tersebut adalah A. Sikap yang tepat karena menunjukkan keyakinan pada agama. B. Sikap yang tidak tepat karena seharusnya mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman. C. Sangat penting untuk memberikan pengetahuan agama kepada siswa. D. Bagian dari kebebasan beragama untuk menyampaikan keyakinan pribadi. Jawaban B. Sikap yang tidak tepat karena seharusnya mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman. Pembahasan, seorang guru agama seharusnya mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman, bukan mendiskreditkan agama lain. Guru harus mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan menghormati keyakinan agama setiap individu. 3. Ketika seorang pejabat agama diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar internasional tentang keberagaman agama, ia mendengar bahwa ada pembicara lain yang berasal dari agama yang dianggap musuh oleh agama yang ia anut. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh pejabat tersebut adalah A. Menolak kedatangan pembicara tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap agama tersebut. B. Menerima kehadiran pembicara tersebut namun tetap menjaga jarak. C. Memberikan ruang kepada pembicara tersebut untuk mengemukakan pandangannya. D. Membuat protes secara terbuka terhadap panitia penyelenggara seminar. Jawaban C. Memberikan ruang kepada pembicara tersebut untuk mengemukakan pandangannya. Pembahasan, seorang pejabat agama seharusnya membuka diri terhadap pandangan dan pemikiran dari agama lain. Memberikan ruang kepada pembicara dari agama lain untuk berbicara adalah langkah yang mencerminkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. 4. Seorang remaja yang beragama Islam di lingkungan sekolahnya sering mendapat bully dan perlakuan diskriminatif karena agamanya. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh remaja tersebut adalah A. Menghindari konflik dengan tidak menunjukkan identitas agamanya di sekolah. B. Melaporkan perlakuan diskriminatif yang diterima kepada guru atau pihak sekolah. C. Balas dendam kepada pelaku bully dengan perlakuan yang sama. D. Membiarkan perlakuan diskriminatif tanpa mengambil tindakan apapun. Jawaban B. Melaporkan perlakuan diskriminatif yang diterima kepada guru atau pihak sekolah. Pembahasan, seorang remaja seharusnya melaporkan perlakuan diskriminatif yang diterima kepada pihak yang berwenang agar tindakan bully dapat dihentikan dan remaja tersebut mendapat perlindungan sesuai dengan hak asasinya. 5. Seorang pemuka agama yang dikenal akan keberpihakannya terhadap golongan tertentu, mendapat tawaran dana besar untuk membangun sebuah institusi keagamaan. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh pemuka agama tersebut adalah A. Menerima tawaran tersebut dan menggunakan dana tersebut sesuai keinginannya. B. Menolak tawaran tersebut demi menjaga independensi dan netralitasnya. C. Menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. D. Meminta tambahan dana dan keuntungan pribadi sebagai syarat menerima tawaran. Jawaban B. Menolak tawaran tersebut demi menjaga independensi dan netralitasnya. Pembahasan, seorang pemuka agama seharusnya menjaga independensi dan netralitasnya dalam menjalankan tugas keagamaannya. Menerima tawaran dana besar dan menggunakannya sesuai keinginannya dapat meragukan integritas dan komitmen pemuka agama tersebut terhadap prinsip agama yang diemban. V. Taat konstitusi, soal bagian pertama soal 1. Studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama menolak untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menyelenggarakan ibadah agama selain agamanya sendiri, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agamanya. A. Setuju, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sendiri. B. Tidak setuju, karena sebagai pegawai Kementerian Agama,
ia harus mampu menjalankan tugas dengan profesional tanpa membeda-bedakan agama. C. Setuju, karena Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama. D. Tidak setuju, karena pelaksanaan tugas sebagai pegawai Kementerian Agama harus berdasarkan kebijakan yang ada. Jawaban B. Pembahasan, seorang pegawai Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk melayani semua agama dengan profesional tanpa membeda-bedakan agama. Konstitusi Indonesia juga menjamin kebebasan beragama, namun sebagai seorang pegawai negeri yang bertugas di Kementerian Agama, ia harus mampu melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi terhadap agama lain. Soal 2. Studi kasus, seorang pemuka agama di desa Anda mengeluarkan pernyataan bahwa agama lain adalah agama yang sesat dan harus dimusnahkan. A. Setuju, karena ini merupakan hak asasi setiap individu untuk menyatakan pendapatnya. B. Tidak setuju, karena pernyataan tersebut dapat menimbulkan konflik antar umat beragama di desa tersebut. C. Setuju, karena pemuka agama memiliki otoritas untuk menyatakan pendapatnya yang dianggap benar. D. Tidak setuju, karena konstitusi melarang penistaan agama. Jawaban D. Pembahasan, pernyataan yang menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap agama lain merupakan tindakan yang melanggar konstitusi yang melarang penistaan agama. Seorang pemuka agama seharusnya menjaga hubungan baik antar umat beragama dan tidak menyebarkan pemikiran intoleransi. Soal 3. Studi kasus, seorang ASN Kementerian Agama melakukan tindakan korupsi dalam penggunaan dana pembangunan tempat ibadah. A. Tidak setuju, karena ASN Kementerian Agama tidak mungkin melakukan tindakan korupsi. B. Setuju, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. C. Tidak setuju, karena tindakan korupsi bertentangan dengan ajaran agama. D. Setuju, asalkan tindakan korupsi dilakukan untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah. Jawaban C. Pembahasan, sebagai seorang ASN Kementerian Agama, tindakan korupsi adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan ajaran agama manapun. ASN memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Soal 4. Studi kasus, seorang pejabat Kementerian Agama menyalahgunakan wewenangnya dengan memaksa orang-orang untuk memeluk agama yang sama dengannya. A. Setuju, karena setiap orang memiliki hak untuk meyakinkan orang lain untuk memeluk agama yang sama. B. Tidak setuju, karena itu merupakan tindakan intoleransi dan penyalahgunaan wewenang. C. Setuju, karena pejabat memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut. D. Tidak setuju, karena konstitusi melarang paksaan dalam memeluk agama. Jawaban D. Pembahasan, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan memaksa orang untuk memeluk agama tertentu. Konstitusi Indonesia secara tegas melarang paksaan dalam memeluk agama dan setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih agamanya sendiri. Soal 5. Studi kasus, seorang guru agama di sekolah menengah mengajarkan ajaran agamanya secara diskriminatif terhadap agama lain, dan menyebarkan pemikiran intoleransi kepada siswa. A. Setuju, karena seorang guru memiliki hak untuk mengajarkan ajaran agamanya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. B. Tidak setuju, karena sebagai pendidik, seorang guru harus memiliki sikap toleransi terhadap agama lain. C. Setuju, karena hal tersebut merupakan kebebasan berpendapat. D. Tidak setuju, karena seharusnya para guru agama mengajarkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Jawaban B. Pembahasan, seorang guru agama memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agamanya dengan menghormati dan menghargai agama lain. Hal tersebut sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menganut prinsip gotong royong dan toleransi antar umat beragama. Menyebarkan pemikiran intoleransi akan merusak keharmonisan antar umat beragama di sekolah serta masyarakat pada umumnya.
Soal bagian kedua soal 1, seorang pegawai Kementerian Agama menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara non-Muslim karena keyakinannya bahwa hanya orang Islam yang berhak mendapatkan pelayanan dari lembaga negara. Sikap pegawai tersebut termasuk dalam kategori A. Kepatuhan pada ajaran agama. B. Intoleransi terhadap perbedaan. C. Kebebasan beragama. D. Kepentingan negara di atas segalanya. Jawaban B. Intoleransi terhadap perbedaan. Pembahasan, sikap pegawai Kementerian Agama tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk menghormati perbedaan dan merugikan hak-hak warga negara non-Muslim. Hal ini bertentangan dengan nilai kebinekaan dan kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. Soal 2, seorang pemuda yang berusia 23 tahun ingin menikahi seorang wanita yang beragama berbeda dengannya. Namun, kedua orang tua pemuda tersebut menentang pernikahan tersebut karena keyakinan mereka bahwa pernikahan lintas agama adalah dosa. Sikap orang tua pemuda tersebut menunjukkan A. Kepatuhan pada ajaran agama. B. Keterbukaan terhadap perbedaan. C. Tradisi keluarga. D. Kebebasan beragama. Jawaban A. Kepatuhan pada ajaran agama. Pembahasan, sikap orang tua pemuda tersebut mencerminkan pemahaman yang dogmatis dalam menjalankan ajaran agama. Meskipun penting untuk menghormati keyakinan agama, namun hal ini juga perlu disesuaikan dengan semangat kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Soal 3, seorang pemuka agama di suatu daerah memerintahkan umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Tindakan pemuka agama tersebut merupakan contoh dari A. Intoleransi terhadap perbedaan. B. Kepatuhan pada ajaran agama. C. Pelanggaran kebebasan beragama. D. Ekstremisme agama. Jawaban D. Ekstremisme agama. Pembahasan, tindakan pemuka agama yang memerintahkan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama merupakan bentuk ekstremisme agama yang melanggar hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Soal 4, seorang pemuda Muslim menolak untuk mengucapkan salam kepada sesama pemuda yang beragama non-Muslim karena keyakinannya bahwa tidak boleh berinteraksi dengan non-Muslim. Sikap pemuda tersebut menunjukkan A. Kepatuhan pada ajaran agama. B. Sikap saling menghormati. C. Intoleransi terhadap perbedaan. D. Sikap inklusif. Jawaban C. Intoleransi terhadap perbedaan. Pembahasan, sikap pemuda tersebut menunjukkan ketidaktoleranan terhadap perbedaan keyakinan agama, yang seharusnya dihindari dalam konteks kehidupan beragama yang harmonis sesuai dengan semangat konstitusi yang menjunjung tinggi keberagamaan. Soal 5, seorang guru agama di sekolah menengah memaksa murid-muridnya untuk mengikuti ajaran agama yang dia anut tanpa memperhatikan keyakinan agama murid tersebut. Tindakan guru agama tersebut merupakan contoh dari A. Kepatuhan pada ajaran agama. B. Kerukunan antar umat beragama. C. Pelanggaran hak asasi manusia. D. Toleransi beragama. Jawaban C. Pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan, tindakan guru agama tersebut melanggar hak asasi murid untuk memilih ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang seharusnya dihormati dan dipatuhi dalam lingkungan sekolah yang multikultural sesuai dengan semangat konstitusi. Soal bagian ketiga soal 1, dalam konteks moderasi beragama, Konstitusi Indonesia mengatur tentang kebebasan beragama dalam pasal berapa? A. Pasal 25A. B. Pasal 28E. C. Pasal 29. D. Pasal 33. Jawaban B. Pasal 28E. Pembahasan, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya serta meyakini kepercayaannya itu. Pasal ini merupakan landasan konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia. Soal 2,
Salah satu tugas seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan terhadap umat beragama guna memperkuat rasa toleransi antar umat beragama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka harus memiliki sikap yang a. tidak memihak, b. netral, c. fanatik, d. diskriminatif. Jawaban B. Netral. Pembahasan, seorang ASN Kementerian Agama diharapkan memiliki sikap netral dalam melakukan pembinaan terhadap umat beragama, sehingga tidak terjadi pihak yang merasa didiskriminasi atau terpinggirkan. Soal 3, moderasi beragama merupakan upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antar umat beragama. Salah satu pilar penting dalam moderasi beragama adalah a. tidak toleran, b. mengkotak-kotakan, c. toleransi antar umat beragama, d. sentimen negatif. Jawaban C. Toleransi antar umat beragama. Pembahasan, toleransi antar umat beragama menjadi landasan utama dalam membangun moderasi beragama yang kuat dan sehat. Soal 4, bagaimana cara seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama dapat mempraktikkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengkotak-kotakkan umat beragama. B. Memiliki sikap eksklusif terhadap umat beragama lain. C. Membangun dialog antar umat beragama. D. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat beragama lain. Jawaban C. Membangun dialog antar umat beragama. Pembahasan, membangun dialog antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk mempraktikkan sikap moderasi beragama, karena dengan adanya dialog, akan tercipta pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Soal 5, selain dalam konteks agama, sikap moderasi juga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, sikap moderasi beragama akan membantu dalam a. memecah belah persatuan, b. meningkatkan sentimen negatif antar umat beragama, c. menguatkan toleransi antar umat beragama, d. menjadikan agama sebagai alat politik. Jawaban C. Menguatkan toleransi antar umat beragama. Pembahasan, dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, sikap moderasi beragama akan membantu dalam memperkuat toleransi antar umat beragama sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Soal bagian keempat. Soal 1, seorang pegawai negeri yang bekerja di Kementerian Agama diminta oleh atasan untuk menyalahgunakan wewenangnya dengan alasan agama. Bagaimana seharusnya pegawai tersebut menanggapi permintaan atasan? A. Melakukan permintaan atasan karena atasan memiliki hak untuk mengatur tugas pegawainya. B. Menolak permintaan atasan dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang lebih tinggi. C. Melakukan permintaan atasan karena atasan yang lebih tahu tentang agama. D. Menolak permintaan atasan dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip moral. Jawaban D. Menolak permintaan atasan dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip moral. Pembahasan, seorang pegawai negeri harus memiliki sikap taat pada konstitusi, yang berarti mereka harus menolak melakukan permintaan atasan yang melanggar hukum dan prinsip moral. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang lebih tinggi juga merupakan langkah yang benar dalam menangani situasi tersebut. Soal 2, seorang guru agama di sekolah menengah atas diminta oleh kepala sekolah untuk memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa yang rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, meskipun nilai yang sebenarnya diperolehnya tidak sebanding dengan usahanya dalam pelajaran. Bagaimana seharusnya guru agama tersebut menanggapi permintaan kepala sekolah? A. Melakukan permintaan kepala sekolah karena guru agama memiliki kewenangan dalam memberikan nilai. B. Menolak permintaan kepala sekolah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Pendidikan. C. Melakukan permintaan kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki hak untuk mengatur penilaian di sekolah. D.
D. Menolak permintaan kepala sekolah dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip moral. Jawaban, D. Menolak permintaan kepala sekolah dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip moral. Pembahasan, seorang guru agama harus memiliki sikap taat pada konstitusi dan prinsip moral dalam memberikan nilai kepada siswa. Hal ini berarti mereka harus menolak permintaan yang melanggar prinsip tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Soal 3, seorang pejabat di Kementerian Agama diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan dana keagamaan. Bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi dugaan tersebut? A. Menerima dugaan tersebut karena pejabat tersebut memiliki kekuasaan dalam mengelola dana keagamaan. B. Melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. C. Tidak melakukan apa-apa karena pejabat tersebut merupakan tokoh agama yang harus dihormati. D. Mencari bukti lebih lanjut sebelum melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang. Jawaban, B. Melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pembahasan, masyarakat harus memiliki sikap kritis dan taat pada hukum dalam menanggapi dugaan korupsi, termasuk jika dilakukan oleh pejabat di Kementerian Agama. Melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwenang merupakan langkah yang benar dalam menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut. Soal 4, seorang tokoh agama di desa Anda melakukan tindakan diskriminasi A. Menerima tindakan diskriminasi karena dilakukan oleh tokoh agama yang harus dihormati. B. Melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. C. Tidak melakukan apa-apa karena tindakan tersebut merupakan bagian dari kebebasan beragama. D. Membiarkan tindakan tersebut terjadi tanpa melakukan intervensi. Jawaban, B. Melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pembahasan, tindakan diskriminasi atau melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Soal 5, seorang pemimpin agama menyalahgunakan dana kegiatan keagamaan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana seharusnya jemaatnya menanggapi perbuatan pemimpin agama tersebut? A. Menerima perbuatan pemimpin agama tersebut karena memiliki kebebasan dalam mengelola dana keagamaan. B. Melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga yang berwenang dan menolak memberikan sumbangan kegiatan keagamaan. C. Tidak melakukan apa-apa karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari hak pemimpin agama. D. Menyampaikan perbuatan tersebut kepada masyarakat dan membiarkan masyarakat yang menanggapi perbuatan tersebut. Jawaban, B. Melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga yang berwenang dan menolak memberikan sumbangan kegiatan keagamaan. Pembahasan, masyarakat harus memiliki sikap taat pada hukum dan moral dalam menanggapi perbuatan yang melanggar prinsip tersebut. Melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga yang berwenang dan menolak memberikan sumbangan kegiatan keagamaan merupakan langkah yang benar dalam menanggapi perbuatan pemimpin agama yang melanggar hukum. Soal bagian kelima soal pilihan ganda. 1. Studi kasus, seorang guru agama di sebuah sekolah negeri di Indonesia membawa ajaran agama yang dianggap kontroversial oleh beberapa orang tapi dianggap sesuai dengan keyakinan guru tersebut. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh guru agama dalam kasus ini? A. Melanjutkan pengajaran seperti biasa. B. Mengubah ajarannya sesuai keinginan sekolah. C. Membawa ajaran yang kontroversial ke dalam kelas. D. Berdiskusi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Jawaban, D. Berdiskusi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Pembahasan, sebagai seorang guru agama,
penting untuk memastikan bahwa ajaran yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan juga sesuai dengan kebijakan sekolah. Dalam hal ini, sebaiknya guru agama berdiskusi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk mencari solusi yang tepat dalam menyampaikan ajarannya. 2. Studi kasus, seorang anggota masyarakat menolak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya, dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam kasus ini? A. Membiarkan anggota masyarakat mematuhi aturan sesuai dengan keyakinan agamanya. B. Mengabaikan ketegangan yang timbul dan tidak melakukan tindakan apa-apa. C. Membuat kebijakan yang mengakomodasi keinginan anggota masyarakat tersebut. D. Mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Jawaban, D. Mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pembahasan, pemerintah harus bertindak sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik berdasarkan keyakinan agama yang timbul dalam masyarakat. Langkah yang tepat adalah mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengurangi ketegangan yang timbul. 3. Studi kasus, seorang pemuka agama menyampaikan ajaran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi secara terbuka di media sosial. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam kasus ini? A. Melakukan tindakan tegas terhadap pemuka agama. B. Mengabaikan tindakan pemuka agama karena kebebasan berpendapat. C. Memberikan sanksi sosial kepada pemuka agama. D. Memberikan peringatan dan pembinaan kepada pemuka agama. Jawaban, D. Memberikan peringatan dan pembinaan kepada pemuka agama. Pembahasan, sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, langkah yang tepat adalah memberikan peringatan dan pembinaan kepada pemuka agama agar menyadari dampak dari ajaran yang disampaikan secara terbuka di media sosial. 4. Studi kasus, sebuah majelis agama mengeluarkan fatwa yang dinilai kontroversial dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh anggota masyarakat dalam kasus ini? A. Menerima fatwa tersebut tanpa disertai pemikiran kritis. B. Menolak fatwa tersebut tanpa memberikan argumen yang jelas. C. Menganalisis dan menelaah fatwa tersebut dengan pendekatan yang bijak. D. Melakukan aksi protes dan demonstrasi. Jawaban, C. Menganalisis dan menelaah fatwa tersebut dengan pendekatan yang bijak. Pembahasan, menghadapi fatwa yang kontroversial, penting bagi anggota masyarakat untuk menganalisis dan menelaah dengan pendekatan yang bijak serta kritis. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat dan menyikapi fatwa tersebut dengan santun dan cerdas. 5. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama ditolak oleh panitia seleksi karena dinilai memiliki sikap intoleran terhadap agama lain. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh calon ASN dalam kasus ini? A. Mengabaikan penolakan tersebut dan mencari instansi lain yang menerima. B. Mengubah sikapnya sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama. C. Meminta penjelasan dan melakukan introspeksi terhadap sikapnya. D. Mengajukan banding terhadap keputusan panitia seleksi. Jawaban, C. Meminta penjelasan dan melakukan introspeksi terhadap sikapnya. Pembahasan, sebagai calon ASN, penting untuk memahami alasan penolakan tersebut dan melakukan introspeksi terhadap sikapnya terhadap agama lain. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang berharga dalam meningkatkan sikap toleransi dan moderasi beragama di lingkungan kerja dan masyarakat. Soal bagian ke-6 soal 1, studi kasus, seorang pegawai di Kementerian Agama di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama A sedang menghadapi keputusan untuk memilih antara menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai agama A atau mengikuti peraturan dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Pilihan jawaban, A. Memilih untuk tetap mengikuti tugasnya sesuai nilai-nilai agama yang dianutnya. B. Memilih untuk tetap mengikuti peraturan dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. C.
Memilih untuk menunda keputusan dan meminta pendapat dari atasannya. D. Semua jawaban salah. Jawaban B. Pembahasan, pegawai tersebut harus tetap mengikuti peraturan dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut karena sebagai seorang pegawai negeri, ia bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini merupakan bukti sikap taat pada konstitusi yang merupakan nilai yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soal 2, studi kasus, seorang guru agama di sebuah sekolah negeri ingin menolak untuk mengajar mata pelajaran agama selain agama yang dianutnya kepada anak-anak yang menganut agama lain. Pilihan jawaban A. Menerima tugas mengajar mata pelajaran agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. B. Menolak tugas mengajar mata pelajaran agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. C. Mencari solusi lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. D. Semua jawaban salah. Jawaban A. Pembahasan, seorang guru harus menerima tugas mengajar mata pelajaran agama yang berbeda dari agama yang dianutnya karena sebagai seorang guru yang bekerja di lembaga pendidikan negeri, ia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sikap taat pada konstitusi sangat penting dalam hal ini karena konstitusi menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi agama. Soal 3, studi kasus, seorang imam di masjid ingin memimpin ibadah dengan melanggar aturan protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Pilihan jawaban A. Menjalankan ibadah sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku. B. Memimpin ibadah tanpa mempedulikan aturan protokol kesehatan. C. Menghentikan sementara ibadah hingga situasi pandemi membaik. D. Semua jawaban salah. Jawaban A. Pembahasan, seorang imam harus tetap menjalankan ibadah sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku karena keselamatan dan kesehatan umat menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, sikap taat pada konstitusi juga terlihat karena imam tersebut harus patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Soal 4, studi kasus, seorang pemuka agama melakukan kegiatan pembinaan agama di lingkungan yang dianggap sensitif terhadap agama lain. Pilihan jawaban A. Melakukan kegiatan pembinaan agama tanpa memperhatikan sensitivitas agama lain. B. Melibatkan tokoh agama lain dalam kegiatan pembinaan agama. C. Menunda kegiatan pembinaan agama sampai situasi menjadi lebih kondusif. D. Semua jawaban salah. Jawaban B. Pembahasan, seorang pemuka agama seharusnya melibatkan tokoh agama lain dalam kegiatan pembinaan agama sebagai upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Melibatkan tokoh agama lain juga menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas agama yang merupakan nilai yang penting dalam konstitusi. Soal 5, studi kasus, seorang pegawai di Kementerian Agama ditugaskan untuk menyusun rancangan peraturan tentang kebebasan beragama di suatu daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama tertentu. Pilihan jawaban A. Menyusun rancangan peraturan yang mengutamakan kebebasan beragama sesuai konstitusi. B. Menyusun rancangan peraturan yang hanya mengakomodasi kebebasan beragama untuk agama mayoritas. C. Menarik diri dari tugas tersebut. D. Semua jawaban salah. Jawaban A. Pembahasan, seorang pegawai di Kementerian Agama harus menyusun rancangan peraturan yang mengutamakan kebebasan beragama untuk semua agama sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Hal ini menunjukkan sikap objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas pemerintahan yang merupakan nilai yang sangat penting dalam konstitusi. Komitmen kebangsaan, soal bagian pertama soal 1, seorang pegawai Kementerian Agama diminta untuk memimpin doa di acara resmi pemerintah yang dihadiri oleh berbagai kalangan agama. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Menolak untuk memimpin doa karena itu melanggar keyakinannya. B. Memimpin doa sesuai dengan ajaran agamanya. C. Menyuruh orang lain untuk memimpin doa. D.
Memimpin doa universal yang dapat diterima oleh semua kalangan agama. Jawaban, D. Memimpin doa universal yang dapat diterima oleh semua kalangan agama. Pembahasan, sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, sikap komitmen kebangsaan menuntut untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan, termasuk dalam hal keagamaan. Dengan memimpin doa universal, pegawai tersebut menunjukkan keterbukaan dan kepedulian terhadap berbagai kalangan agama yang hadir. Soal 2, seorang ustadz di sebuah pesantren diketahui memberikan ceramah yang menyinggung salah satu golongan masyarakat dan menyebarkan pesan kebencian. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sekitar? A. Mengabaikan ceramah tersebut karena itu hak ustadz untuk menyampaikan pendapat. B. Membuat petisi untuk mendesak pesantren menonaktifkan ustadz tersebut. C. Melaporkan ustadz tersebut ke pihak berwenang. D. Mencari jalan damai dengan membicarakan langsung dengan ustadz tersebut. Jawaban, C. Melaporkan ustadz tersebut ke pihak berwenang. Pembahasan, sikap komitmen kebangsaan menuntut untuk melawan segala bentuk intoleransi dan penyebaran kebencian. Dalam hal ini, melaporkan ustadz tersebut ke pihak berwenang merupakan tindakan yang sesuai dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Soal 3, seorang tokoh agama terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan dana sumbangan dari jemaatnya. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat terhadap tokoh agama tersebut? A. Tetap mendukung tokoh agama karena itu urusan pribadi. B. Melakukan unjuk rasa menuntut tokoh agama untuk mundur dari jabatannya. C. Berdoa agar tokoh agama itu bertaubat dan memperbaiki perilakunya. D. Mencari kompromi dengan tokoh agama untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jawaban, B. Melakukan unjuk rasa menuntut tokoh agama untuk mundur dari jabatannya. Pembahasan, sikap komitmen kebangsaan menuntut untuk menegakkan keadilan dan menentang segala bentuk korupsi, termasuk jika pelakunya adalah tokoh agama. Melakukan unjuk rasa merupakan tindakan yang diperlukan untuk menekan tokoh agama tersebut agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Soal 4, seorang guru agama di sekolah umum terbukti melakukan tindakan diskriminasi terhadap siswa beragama lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah? A. Memberikan peringatan tertulis kepada guru tersebut. B. Menonaktifkan guru tersebut dari jabatannya. C. Mencari solusi mediasi antara guru dan siswa yang merasa terdiskriminasi. D. Meminta maaf kepada siswa yang merasa terdiskriminasi dan melanjutkan kegiatan seperti biasa. Jawaban, B. Menonaktifkan guru tersebut dari jabatannya. Pembahasan, sikap komitmen kebangsaan menuntut untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Tindakan diskriminasi oleh seorang guru agama tidak bisa ditoleransi dan sehingga menonaktifkan guru tersebut merupakan langkah tegas yang perlu diambil untuk menyampaikan pesan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dalam lingkungan pendidikan. Soal 5, seorang pejabat dalam Kementerian Agama terbukti menerima suap terkait proyek pembangunan fasilitas umum di daerah yang mayoritas penduduknya beragama tertentu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanganan kasus ini? A. Melakukan investigasi internal untuk menentukan apakah tuduhan benar atau tidak. B. Memberikan sanksi ringan kepada pejabat tersebut karena belum terbukti bersalah. C. Membuang kasus tersebut dan menganggapnya sebagai urusan internal Kementerian Agama. D. Memberhentikan pejabat tersebut dan menyerahkan ke pihak penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut. Jawaban, D. Memberhentikan pejabat tersebut dan menyerahkan ke pihak penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut. Pembahasan, kasus korupsi selalu harus ditangani dengan serius dan tidak bisa ditoleransi, terutama jika pelakunya adalah seorang pejabat di Kementerian Agama. Dengan memberhentikan pejabat tersebut dan menyerahkan kasusnya kepada pihak penegak hukum, hal ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan menindak korupsi tanpa pandang bulu. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini.
Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.